يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi tentang toleransi dan menghargai perbedaan pendapat. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat yang pertama memahami pengertian toleransi dengan benar. Yang kedua, memahami cara bertoleransi dengan benar. Yang ketiga, memahami hikmah berperilaku toleran dengan baik. Toleransi dan menghargai perbedaan pendapat. Pengertian toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Perbedaan dan kebinekaan itu adalah rahmat dan anugerah Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan latar belakang bangsa, suku, agama, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu sama lain agar lita'arafu, itu saling mengenal dan saling bekerja sama. Islam mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Agama Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang mengajarkan toleransi. Toleransi ini bukan dalam perkara akidah, itu hubungan manusia dengan Tuhan. Misalnya menghormati teman beda agama dengan cara ikut sembahyang di tempat ibadahnya. Ini tidak boleh dilakukan. Sikap toleran ini dilakukan dalam urusan keduniaan, muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Toleransi dalam Islam mencakup dua hal, yaitu toleransi antar sesama muslim dan toleransi kepada non-muslim.
Toleransi antara sesama Muslim berarti menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran agama Islam. Misalnya perbedaan dalam memahami jumlah rakaat salat tarawih. Kedua pendapat ini sulit disatukan karena masing-masing memiliki dasar yang kuat. Toleransi antar sesama Muslim hanya boleh dalam persoalan furu'iyah atau cabang, bukan dalam usuliyah, itu pokok-pokok agama. Adapun yang dimaksud toleransi kepada non-Muslim, itu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Rasulullah SAW dan umat Islam sudah mencontohkan toleransi antar umat beragama pada waktu berada di Madinah. Umat Islam, Nasrani, dan Yahudi diberi kebebasan dan dijamin hak-haknya untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing. Kerjasama dalam hal yang bersifat duniawi dibolehkan, seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan masalah lainnya yang bersifat keduniaan. Tapi dalam masalah akidah dan ibadah harus sesuai dengan agama masing-masing. Toleransi dalam kehidupan. Toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Dalam hidup bermasyarakat dan juga di lingkungan sekolah, kita sering menjumpai ada banyak perbedaan. Misalnya punya teman beda suku, tetangga beda agama, dan seterusnya. Bagaimana kita harus membangun toleransi ini? Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Kita harus bekerja sama satu sama lainnya, meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain, tapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekkan ajaran agama lain. Yang keempat, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Yang kelima, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan, dan lain sebagainya. Hikmah berperilaku toleran. Yang pertama, persaudaraan dengan teman akan semakin kuat, meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, memahami dan mengagumi kehebatan Allah melalui keberagaman yang telah diciptakan. Yang ketiga, terhindar dari pertikaian dan perpecahan sesama anak bangsa. Yang keempat, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, mengedepankan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Adik sekalian yang berbahagia, demikian materi tentang toleransi dan menghargai perbedaan pendapat. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe sebagai dukungan kita dalam memajukan pendidikan agama Islam, khususnya pada tingkat SMP dan sederajat. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.